Absen ya. Yo. Antonio Lisiadi. Raspio. Yang A ya. Oh ini aja lah, siapa yang ada? Felita sakit. Siapa sih kok? Desti izin. Desti aku Desti. Apa? Rizky Diri Putra. Yang tiga. Oh berarti apa sih? Oh iya, Korea. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai belajar, bersama-sama kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana hari ini? Siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Oke, siap ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas masalah indahnya membangun mahligai rumah tangga. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengaitkan dengan materi yang kemarin tentang memaksimalkan potensi diri menjadi yang terbaik, yaitu Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Siapa yang bisa untuk membacakannya? Bebas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul ba'in. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shallallahul azim. Ya, bagus ya, sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kita lihat bahwa untuk Quran surat Al-Jumu'ah 9 sampai 10 itu yaitu tentang kewajiban seorang muslim laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah. Ketika dikumandangkan atau setelah adanya penyeruan untuk melaksanakan sholat, maka segeralah untuk sholat wadarul baik dan tinggalkan jual beli. Itu perilaku yang untuk kamu. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru. Kalau telah dilaksanakan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah dan mintalah banyak supaya kamu beruntung. Oke. Sekarang kita lanjut dengan pindahnya membangun mahligai rumah tangga. Apa sih maksudnya? Ketika kalian membaca judul ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Nikah. Jadi membangun rumah tangga. Saya dengan ya bagaimana dan perempuan menjadi suami istri. Eko? Itulah Bu, membangun rumah tangga.
membangun rumah tangga ya. Jadi indahnya membangun maligaya rumah tangga. Nah, kenapa sih harus kita bahas masalah indahnya membangun rumah tangga ini, masalah rumah tangga? Mungkin kalian pikir, padahal kan bilang nikahnya sekarang dibahas gitu ya. Kira-kira apa sih tujuannya? Mungkin karena pernikahan itu ada hukum-hukumnya yang bisa kita pelajari. Yang lain? Oke. Jadi tujuan kita belajar rumah tangga atau pernikahan ini yang pertama kita tahu jelas. Pertama pengertiannya. Apa sih pernikahan itu? Kemudian yang kedua hukumnya. Hukum pernikahan apa sih sebenarnya? Yang ketiga rukun dan syaratnya. Kemudian yang keempat hikmahnya. Tujuan pernikahan apa saja? Kemudian bagian-bagian yang termasuk dalam pernikahan, misalnya masa iddah, gitu kan? Kan kita harus tahu supaya nanti ketika di dalam kehidupan sehari-hari kita menemui hal ini, maka kita akan tahu oh ternyata kalau seandainya misalnya kan orang yang ditinggalkan suaminya meninggal itu tidak boleh langsung kita pinang, langsung kita lamar. Dia harus melalui masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Nah itu maksudnya. Nah, jadi seperti kita tahu ada aturan-aturan. Jadi dalam kehidupan rumah tangga pasti kalian nanti akan melalui pasti. Siapa yang dalam rumah tangga? Kan? Dia setiap orang pasti punya yang namanya calon. Nah, calon suami atau calon istri. Kalau yang lain kemarin selesai gitu ya. Nah, sekarang menjemput yang ketiga ini kan tidak pernah kemarin. Karena mereka sosialisasi. Nah, oke, kita coba bintang. Coba ciri-ciri atau kriteria seorang pasangan. Coba bintang. Oke, jadi kriteria calon istri yang saya idam-idamkan tentunya yang pertama adalah seorang wanita yang solehah dan mengerti agama. Karena agama merupakan dasar bagi anak-anak kita nanti ya. Jadi itu menurut saya sangat-sangat penting. Dan yang kedua tentunya mempunyai paras yang lumayan cantik lah. Jadi kan kayak enak gitu dipandang. Dapat itu aja. Oke. Kita terus kepada bintang. Kalau kriteria dari aku sih cukup memenuhi tinggi itu aja, didik, bobot, bebek, itu aja, simpel. Kalau memenuhi kriteria itu insya Allah, nah, kemudian mati. Oke, kita terus kepada pakai kita, ayo. Kriteria pakai seperti apa? Jadi kriteria menurut aku ya kalau ingin cari pasangan yang pertama pastinya pasangan harus paham tentang agama. Kemudian yang kedua akhlak. Kenapa punya akhlak? Percuma gitu ya kalau memiliki pasangan cantik namun tidak berakhlak kan susah gitu untuk diajak dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah jadi gimana istilahnya sesuai sama dengan diri gitu, sama dengan diri pribadi. Maksudnya diri mempunyai kayak apa mungkin yang dari yang tak nabrak kan tak mungkin gitu. Jadi dia sesuai dengan standar itu aja gitu. Oke. Jadi setiap orang punya kriteria masing-masing gitu ya. Yang pasti menurut mereka yang tidak baik lah gitu ya. Baik itu bermacam-macam. Seperti baik akhlaknya, baik parasnya, macam-macam. Karena memang Rasulullah pun mengatakan begitu. Nikahlah olehmu seorang perempuan itu karena empat kriteria ini. Yang pertama liha karena mal hartanya. Yang kedua lijamaliha karena kecantikannya.
insya Allah kamu tidak akan merasa kecewa, ya, tidak akan sesat, karena tidak masalah pilih istilahnya. Karena agama bisa membuat orang cantik, karena agama bisa membuat kaya, karena agama bisa membuat keturunan jadi baik. Nah, jadi 4 hal itu. Sekarang kita lihat indahnya membangun menghargai rumah tangga. Nah, seperti dasarnya yang pertama menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua menyajikan prinsip-prinsip pernikahan di dalam Islam. Selanjutnya indikatornya, menjelaskan pengertian dan dasarnya pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nanti pengertiannya, kemudian menjelaskan hukum dan syarat pernikahan berdasarkan syariat Islam, dan menjelaskan dalil tentang pernikahan. Nah ini, jadi kenapa kita harus tahu dengan atau harus belajar tentang pernikahan itu ini. Mudah-mudahan nanti ketika kenapa sampai kadang-kadang kita melihat ya di kartu undangan itu. Ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha ya. Nah itu. Itu adalah dasar atau dalil tentang pernikahan. Oke. Sebenarnya tadi salah masak ini bisa. Nah, lihat Anda. Lihat Anda. Nah, pengertian dan hukum nikah. Menurut syarat itu adalah artinya bersyarat. Syarat itu hukum Islam. Baik sebelumnya Ibu nak nanya itu. Menurut kalian apa sih nikah itu? Menurut kau, Islam menurut kau sih? Yang baik. Kalau menyatukan dua orang dalam itu apa? siapa? Menyatukan dua orang dalam suatu akad. Oke. Yang lain ada ini apa namanya pendapat yang lain kira-kira tentang pengertian nikah itu? Sudah. Untuk menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Oke. Kita lihat pengertiannya. Jadi dari tiga pengertian tadi sebenarnya semuanya bisa dikategorikan sebagai pengertian dari pernikahan. Menurut syarat hukum nikah itu adalah melakukan suatu akad. Jadi nikah itu harus ada akad, yaitu ijab qabul. Kalau tidak ada akad maka bukan nikah namanya. Misal menyatukan dua orang laki-laki atau perempuan dalam suatu rumah tangga, dalam suatu rumah. Kalau tidak ada akad, bisa dikatakan nikah? Enggak. Jangan-jangan orang katakan zina, kumpul ke. Jadi yang terpenting adalah suatu akad. Nah ini harus melakukan suatu akad. Jangan suatu akad atau perjanjian. Perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tujuannya tadi kata si siapa? Prado ya. Untuk menghalalkan siapa yang menghalalkan tadi? Kita untuk menghalalkan apa? Hubungan kelamin antara keduanya. Bukan hanya hubungan biasa. Kalau hubungan biasa mungkin kawan saja gitu ya. Selesai. Tapi hubungan kelamin antara keduanya. Karena salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah melaksanakan keturunan atau untuk menyalurkan melahirkan keturunan dan untuk
menyalurkan kebutuhan seksual. Nah ini. Kemudian antara keduanya dengan dasar sukarela. Jadi pernikahan itu harus sukarela, tidak boleh terpaksa. Kalau terpaksa itu nanti akan tidak indah. Jadi karena dipaksakan, sesuatu yang terpaksa itu pasti tidak akan nyaman, gitu ya. Demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah. Kita itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan menurut undang-undang pernikahan, jadi undang-undang pernikahan kita itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ingat, dasar undang-undang pernikahan kita Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang dikatakan pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuannya itu apa? Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Kalau bisa kekal, maksudnya sehidup semati, sekali seumur hidup, berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Maksudnya kesakitan yang maha esa ini harus punya agama yang sama, agama dan keyakinan yang sama. Itu maksudnya. Kemudian, hukum pernikahan. Kita harus tahu apa sih hukum nikah itu? An-nikah sunnati, kata Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Hukum nikah. Hukum nikah itu yang pertama adalah pada dasarnya hukum nikah asal itu mubah. Artinya boleh nikah, boleh tidak. Itu asalnya. Tapi bisa berubah. Melihat siapa? Melihat kondisi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Dia dulu kondisinya seperti apa? Dia bisa berubah menjadi yang pertama sunnah. Kapan pernikahan sunnah? Kapan pernikahan sunnah? Jika seorang sudah nikah sudah. Sunnah. Ini pernikahan sunnah itu apabila secara lahir batin disiap. Pekerjaan kapan? Usia sekarang kan usia sudah ditetapkan laki-laki dengan perempuan sama 19 tahun. Kalau dulu undang-undang pernikahan nomor 1 tadi tahun 1974, yang lakinya 19 tahun, usia yang perempuannya 16 tahun. Tapi dikaji ulang sehingga diputuskanlah bahwa usia laki-laki dengan perempuan itu sama, yaitu 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Jadi seseorang itu sunnahnya menikah apabila secara lahir batin tadi tidak siap. Usia mencukupi, di atas 19 tahun bisa 25 tahun. Surya misalnya, usia 25 tahun, Bostima, kan? Tapi Surya ini orangnya alim. Dia selalu ke masjid. Jadi nanti ketika pun dia tidak menikah, maka dia bisa menjaga diri dari perbuatan zina. Maka bagi Surya, kalau dia nikah hukumnya sunnah. Nikah dapat pahala dan nikah pun dia dapat dosa. Itu maksudnya. Itu untuk yang sunnah. Intinya antara sunnah dengan wajib ini apabila seseorang bisa menjaga diri dari perbuatan zina. Yang kedua wajib. Kapan
wajib. Dia nikah dapat pahala, tidak nikah dia berdosa. Kemudian makruh. Nah, apa makruh? Nah, sebenarnya dia nak nikah, tapi secara kebutuhan dia belum bisa untuk mencukupi kebutuhan tersebut, yaitu kebutuhan untuk anak istrinya. Tapi anak nikah, atau bagi seorang remaja yang mereka itu secara lahir batin belum siap, tapi sudah harus nikah atau lagi belum nikah. Nah, karena ada sesuatu hal, misalnya kan ada pergaulan bebas, mungkin kan karena kondisi si mempelai perempuannya sudah hamil dulu misalnya, kan? Itu bagi dia adalah makruh. Secara lahir batin belum siap. Kemudian haram. Kapan pernikahan haram? Bermaksud untuk menyakiti Apabila tujuan pernikahan kita itu hanya untuk menyakiti pasangan. Misal Ramadan selama diubiakan umur Islam dikucilkan oleh perempuan. Nah, kemudian dia dalam hati ini, oh ini kalau aku nikah nanti siapapun bini aku sakit, macam aku disakiti oleh mantan-mantanku. Itu tidak boleh. Karena tujuan pernikahan hanya untuk menyakiti pasangan atau untuk menguasai waktunya. Yogi di kok ada janda di kat rumah dia. Mas, segini mas. Tadi kata Yogi ni tahun nikah dengan aku mati. Jadi kesayangan. Boleh. Kalau tujuan pernikahan hanya untuk menguasai harta. Tuh. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman ya, oke. Selanjutnya, ini rukun dan syarat nikah. Rukun itu apa sih rukun itu? Ketentuan-ketentuan yang tidak boleh tidak ada. Kalau ketentuan tersebut tidak ada, maka menyebabkan perbuatan tersebut tidak sah atau batal. Itu rukun. Nah, yang pertama rukun nikah itu ada calon suami. Siapa tahu ada calon suami? Halus ya. Maaf nak nikah. Siapkan mempelai ini. Siapkan apa namanya? Siapkan penghulunya, saksinya, walinya. Mempelai perempuan ada, laki-lakinya. Nah, jadi syaratnya, nah ini syarat mempelai laki-laki sudah dewasa, yaitu usianya 19 tahun. Kemudian beragama Islam. Jadi jangan menikahi orang yang beragama non-muslim. Bagi kita orang muslim. Karena nanti pertama di Indonesia orang tidak akan bisa untuk menikahkan orang yang beda agama. Yang kedua, ketika terjadi pernikahan, maka hubungan kita sama statusnya dengan hubungan zina. Kemudian tidak dalam keadaan haji atau umroh. Tidak boleh orang haji dan umroh itu nikah atau dinikahkan di sana. Garis selesainya ya. Kemudian bukan mahram calon istri. Apa mahram itu? Orang yang diharapkan. Nah, orang yang diharapkan untuk menikah. Bukan adiknya, bukan rumahnya, bukan bibitnya. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, ada calon istri. Syaratnya apa? Nah ini sama. Usianya sudah cukup, yaitu 19 tahun. Kemudian bukan perempuan musyrik. Janganlah engkau menikahi seorang perempuan musyrik, walau pejabat hukum.
walaupun dia menarik hatimu. Lebih baik engkau nikah dengan budak yang hitam logam, yang mungkin keriting-keriting rambutnya itu kan, tapi dia beriman kepada Allah, daripada kau nikah dengan orang yang musyrik tapi dia tidak beriman kepada Allah. Walaupun jabat itu, walaupun dia menarik hati kau, walaupun dia melenter seperti itu. Kemudian ada wali nikah. Ini wali nikah itu adalah orang yang menikahkan apa? Wali nikah dari siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Wali itu dua macam. Wali nasab dengan wali hakim. Wali nasab itu adalah wali yang ada hubungan darah dengan mempelai perempuan. Itu wali nasab namanya. Yang kedua wali hakim. Wali hakim itu adalah wali pengganti. Kalau orang tua tidak bisa hadir atau disebabkan karena faktor-faktor yang lain. Misalnya anak yang ingin dinikahkan itu adalah anak hasil dari perbuatan zina. Misalnya itu tidak boleh bapaknya. Dia harus mencari orang lain untuk menikahkan anak itu. Kemudian selanjutnya ada saksi. Saksi orang yang menyaksikan. Ada berapa saksi? Saksi itu pernikahan. Dua. Empat itu adalah untuk saksi perbuatan zina. Untuk saksi perbuatan zina 4. Untuk saksi pernikahan 2. Saksi itu syaratnya yang pertama beragama Islam, kemudian laki-laki. Jadi laki-laki itu menjadi saksi. Perempuan tidak harus jadi saksi. Kemudian baligh atau berakal sehat ya, dapat melihat, dapat mendengar. Jadi kalau saksi tidak bisa melihat, susah. Sadar. Sahabat harus mendengar, sadar. Tadi itu kan. Dapat berbicara. Kemudian adil. Saksi harus adil. Jangan nanti saksinya dicarikan mantan. Mantan kan? Sadar, tak sah. Sadar, tak sah. Kalau ditengok mantan. Mantan itu tak sah. Tak ikhlas. Itu. Kemudian hadir dan tidak sedang hadir atau umroh. Kemudian ada ucapan atau akad ijab qabul. Ijab perkataan ijab. Perkataan siapa ijab? Coba. Dulu perkataan dari wali ke perempuan. Hai, wanita jadi berdua bintang. Saya nikahkan anak saya kepadamu. Itu adalah perkataan kalau kabul, saya terima. Saya terima nikahnya anak bapak yang bernama dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Makanya nanti kalau merinam anak jangan panjang-panjang ya. Susah. Jangankan untuk lapas akad nikah, untuk akte saja kali 4 tahun. Kan ada yang di artikel itu 5 tahun berapa tahun. Anak itu tidak bisa untuk dibuatkan akta nikah, terlalu panjang. Kemudian dalilnya hukum orang itu harus nikah. Ini yang selalu ditaruh di undangan itu. Coba ya dibaca lagi.
Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke-21. Nah, jadi ini dasarnya yang merujuk kepada nanti tujuan dari pernikahan yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Jadi kenapa orang harus nikah? Nah, katanya merasakan tentram, merasa tenang kalau nikah itu ada suatu timbul rasa perasaan, rasa kasih dan sayang. Kemudian yang kedua, Quran surat An-Nahl ayat 72, nanti dilihat di bukunya itu halaman berapa kita? Berapa gitu? Oh, halaman 427. 127. Ini kemudian selanjutnya hadisnya. Bagi yang tidak mampu untuk nikah karena belum berkecukupan lahir batinnya, maka dianjurkan oleh Rasulullah untuk ini ya masyarakat sabab manis kator minum lebak oleh tazawwaj. Kalau kau sanggup nikah maka nikahlah. Karena apa? Karena al-badrul basari wa aqsanul farji. Karena nikah itu akan dapat menunjukkan pandangan dan menjaga kehormatan itu. Pamalaya, tapi pamalaya bisaum, barang siapa yang tidak mampu adalah dia berpuasa. Untuk apa? Nah, karena puasa itu dapat menahan syahwatnya. Fa'innahu lahu wija, dapat menahan syahwatnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang pembahasan kita ini. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ada pertanyaan? Oke. Kan tadi syarat seorang suami atau seorang istri kan mengidealkan mahram. Nah, sekarang mahram yang itu yang siapa saja mahram. Nah, mahram itu lihat di bukunya salah satunya adalah karena keturunan. Siapa sih yang ada keturunan? Anak. Tidak boleh dinikahi. Kemudian adik tidak boleh dinikahi. Kemudian keturunan bapak, emak kan keturunan tidak boleh dinikahi. Kemudian karena sepupu kalau misalnya umatnya sama dengan kita, misalnya umat dia dengan umat kita, tidak beradik boleh dinikahi. Tapi kalau misalnya ada yang laki, bapak kita dengan bapak dia yang berbeda tidak boleh. Nah, tapi kan gini, ini banyak orang lain di dunia ini. Nah, kenapa? Gini, menurut penelitian dokter juga bahwa orang yang mereka nikah di kan masih karya yang sama akan cenderung melahirkan keturunan yang lemah. Lemah itu bisa lemah fisik atau karena dia darah sama. Kalau darah yang satu darah sama lemah. Kemudian sepersusuan. Misalnya kita dulunya pernah emaknya nyusu atau dia pernah nyusu dengan emaknya si perempuan mana misalnya. Nanti mereka itu tidak boleh nikah karena sudah dianggap sebagai saudara. Kemudian ada hubungan dekat dengan istri kita misalnya. Si bintang tidak boleh nikah dengan kakak bininya dalam waktu yang sama. Misalnya dia nikah aku madu, kan? Nak dipoligami. Bintang tadi nak nikah adiknya, nak dia nikah kakak itu boleh dalam satu waktu. Tapi boleh nanti bisa berubah dia hukumnya dibolehkan apabila bintang itu menikah, tapi salah satunya di antara mereka misalnya ini bintang meninggal. Ternyata bintang nanti bisa menikahi kakak atau adik si bininya.
Nah, yang tidak boleh itu dalam satu Waktu. mengadu maksudnya kalau poligami yang kalau nyaman sih tidak masalah. Karena misal sedari penolakan kita orang tua, nah sedari kita dari kakak kita dari kawan sedari lagi kakak, Boleh. Yang tidak boleh itu tadi gini. Kau misalnya punya bibi juga sih. Kemudian Surya tadi nak menikahi kau dengan nikah bibi itu boleh. Kalau misalnya Surya punya abang Suko. Nah, Zwisti punya adik Suko. Surya dengan kau, abang Surya tadi dengan adik kau bisa boleh, tidak masalah, boleh. Karena beda kan? Nah, yang nggak boleh itu tadi Surya nak dengan kau, nak juga dengan adik. Dalam satu waktu dia nggak boleh sama kau ya. Sekalipun seorang laki-laki itu bertobat boleh untuk nikahilah olehmu itu seorang perempuan 2, 3 atau 4. Kalau semua wanita. Semua. Lihat itu yes kata Niko. Yes kata Niko kan ada harapan ini. Tapi jangan cuma setengah. Kalau ini itu adalah takdir kalau tidak. Kata Allah, kalau kau udah bisa urus dulu namanya gambar adil itu satu saja banyak. Karena adil walaupun Allah mengatakan gini, sekalipun kata Allah kamu ingin berlaku adil, sekali-sekali kamu tidak akan mampu untuk berlaku adil. Kamu sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi dalam hal perasaan manusia itu tidak bisa untuk berlaku adil. Jadi yang namanya manusia itu kan naluriah, gitu ya. Surya melihat ini, kemarin melihat Reko. Kiri-kiri Reko ini kan dua kuda. Yang dua kuda siapa ini? Nah itu dia. Yang enek, yang baru. Gitu juga. Ini bini tuh. Yang ini bini muda. Kira-kira yang kedua kundangnya kan bisa lihat. Kalau kita bisa, kecenderungan untuk cinta kepada perempuan itu memang luar biasa. Seorang laki-laki itu kecenderungan mencintai sesuatu itu dari pandangan. Makanya orang ini itu selalu pakai skincare ya, pakai alis sebab-sebab. Kenapa? Yang laki-laki itu yang pertama kali dilihat adalah pandangan dia. Tapi yang perempuan, pandangannya yang dulu. Makanya laki-laki berusaha untuk menciptakan puisi-puisi terbaik di hidup. Tahu nggak dek? Kata abang satu-satunya. Yang setelah nikah, mak bang, kehidupan kita macam gini. Kata abang, dulu aku tahu, kan aku sebut deh. Selalu bahan tolong satu-satunya. Ternyata kamu berarti itu. Jadi boleh, asalkan kita berlaku. Tapi yang mana? Orang bini itu mana uang poligami kan? Kalau laki namanya poligami, yang perempuan poligami. Apa sebabnya yang bini atau poligami? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Logika saja ya. Kalau misalnya kita punya lumpang, nah untuk ngulek sambal ya. Nah, kalau misalnya ulakannya tadi siko, tutupannya banyak, kira-kira siapa yang menghaluskan bumbu tadi? Yang menghaluskan bumbu tadi jelas tak satu orang. Satu ini, yang mana yang menghaluskan bumbu? Tak jelas kan? Tapi kalau
Yang si laki tadi minggu 2 menit aku. Yang si bilang aku ini. Nah, pasti punya aku ini. Artinya akan terjadi percampuran nasab nanti. Tidak tahu kan bin siapa ini. Itu. Jadi itu alasan kenapa tidak dibolehkan perempuan itu kemudian jadi kalau yang laki itu tadi bebas. Oh ini Bapak Surya ini yang bini pertama bin Surya, bini kedua binti Surya, bini ketiga binti Surya. Kan jelas Surya yang bunyi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sekarang kita diskusi berdasarkan kepada sebutan nomor-nomornya ya. Jadi satu sesuai dengan nomor yang disebutkan tadi. 4, nomor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah. 4. Oke. Sekarang mengumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tiga. Rekado 1 kali ya. 4. 4 ya? Oke. 4. Pada depan. Nama kelompok berapa tadi? 4. Kemudian itunya. Karena arti adalah
Iya, udah. Iya. Gitu ya. Untuk kita masuk pada wanita tersebut untuk agar dapat melakukan pernikahan. Paman dari Isop. Salah apa bedanya ya? Paman dari mana? Mata si wanita berarti paman dari paman dari rumah. Paman dari Saudara laki-laki. Terus berikan alasannya. Karena masih merupakan mahram dari calon dari si Anti. Waktunya semuanya ya selesai. Oke, selesai ya. Selesai, Bos. Oke, selesai. Untuk kelompoknya satu yang Satu. selesai deh. Oke. Silakan untuk kelompok satu presentasikan satu aja. Yang lain nanti tolong ditanggapi ya. Tanggapi. Oke. Dari kelompok 1, dari ilustrasi di atas, apakah bisa pernikahan yang mereka lakukan dari asalnya? Kasusnya Penny berasal dari keluarga yang beragama non-Islam. Sementara Penny menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang Muslim. Mereka sudah berencana untuk
menikah dan Penny memutuskan untuk menjadi seorang mualaf? Jawaban dari kami sah, karena Penny sudah menjadi mualaf sebelum menikah dan memenuhi hukum dan syarat pernikahan yaitu sama agama. Oke. Untuk nomor 2 dari ilustrasi di atas, siapa yang berhak untuk menjadi wali nikah Penny? Berikan alasannya. Yang berhak menikahkan Penny yaitu diwalikan oleh wali hakim karena syarat pernikahan wali harus sama agama. Silakan, kayak Penny tadi belum tidak agama. Sekian, terima kasih. Dan saudara tanggapan dari yang lain? Tanggapan? Tanggapan enggak? Setuju, setuju. Oke. Yang lain? Ada tanggapan? Tanggapan? Setuju ya? Oke. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Kemudian sekarang kelompok 4. Nah, 1 dengan 4. Oke. Kelompok 4. Silakan sepertinya. Oke. Contoh kasusnya, Anti adalah seorang anak perempuan yang terlahir dari hubungan teralam atau zina ibunya. Sekarang usia Anti sudah cukup untuk melakukan pernikahan dan berencana akan menikah dengan calon suaminya. Akan tetapi Anti bingung karena ayah biologisnya selama ini tidak diketahui keberadaannya dan Anti berniat ingin mencari ayahnya untuk menjadi wali di pernikahannya nanti. Soal yang pertama, dari ilustrasi di atas, apakah yang harus dilakukan oleh Anti? Berikan alasannya. Jadi Anti harus mencari wali hakim untuk meminta restu kepada wali tersebut agar dapat melangsungkan pernikahan. Dan yang soal 2, dari ilustrasi di atas, siapa yang berhak untuk menjadi wali nikah Anti? Berikan alasannya. Jadi menurut kami yang berhak untuk menjadi wali nikah Anti adalah saudara laki-laki ibunya karena merupakan atau masih mahram dari Anti. Ya. Ada tanggapan yang lain? Aman. Oke. Kita beri aplaus kepada kelompok 4. Jadi perwakilan saja. Jadi yang pertama tadi, oke. Apa yang mereka jelaskan tadi? Begitu adanya, artinya ketika Penny tadi sudah menganut agama Islam, maka dia sah pernikahannya karena sudah sama-sama beragama Islam. Untuk siapa yang akan menjadi walinya adalah wali hakim, karena orang tuanya tidak berhak untuk menjadi wali karena mereka punya agama yang berbeda. Oke. Yang kedua tadi, yang kedua mungkin yang pertama tadi si Anti itu tidak boleh dinikahkan atau tidak usah mencari lagi bapaknya, kan? Karena dia tidak perlu untuk diberikan restu atau untuk untuk dia diwarikan oleh bapaknya karena dia merupakan agama yang merupakan anak di luar nikah. Kemudian siapa yang berhak menjadi walinya? Kan tadi sudah terjawab sebenarnya dari nomor 1 tadi. Yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim. Siapa sih wali hakim itu? Nah, wali hakim itu adalah seorang KUA. Sebenarnya wali hakim itu bukannya presiden awalnya yang beragama Islam. Tidak mungkin presiden, Pak, kami nak nikah ini tolong diwalikan. Di mana? Di Belitung. Kemudian si Pak Presiden tadi memberikan mandat kepada Menteri Agama. Menteri Agama tidak mungkin, Pak, ini kan tidak ada ini. Tidak mungkin kan? Menteri Agama memberikan mandat kepada kepala KUA. Jadi kepala KUA inilah yang menjadi walinya. Untuk perwalian oleh saudara dari sebelah ibu itu tidak boleh. Yang menjadi wali itu adalah dari saudara bapak. Itu boleh ya. Itu mungkin ada sedikit koreksi gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini kesimpulan dari semua yang sudah tadi. Yang pertama tentang kesimpulannya, yang pertama nikah menurut syarat ya. Syaratnya itu melakukan suatu akad atau perjanjian nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bekerja menghalalkan hubungan kelamin antara
Kemudian selanjutnya ini hukum nikah itu hukum asal mingguah, kemudian bisa berubah menjadi sunnah, haram, sunnah, wajib, makruh dan haram. Kemudian dari tentang nikah, tuh Quran Al-Rum ayat 21 dan An-Nahl ayat 72 tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Untuk tugasnya nanti di kan itu tadi dilihat saja ya. Nanti tugas akhirnya dibuatlah. Silakan jangan lupa buat nama, waktunya 5 menit. Oke, silakan dikumpulkan. Kumpulkan. Ada yang dikumpulkan. Yuk. Waktunya sudah habis. Ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita membahas masalah tujuan pernikahan ya. Dari sini sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, mari sama-sama kita baca lafaz takbir.